Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd, segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para pengurus masjid, para asatidz, para hujat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan dan masih terus kita lakukan. Di antaranya sebentar lagi kita akan menuntut ilmu, menambah pengetahuan kita di dalam masalah agama, membaca, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang tertulis di dalam kitab Nasaihul Ibad yang tentunya akan membawa manfaat dan kebaikan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan juga kumpulnya kita pada malam ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Nasaihul Ibad bab yang 44, yang pada malam ini kita membaca makalah ke-37 dan merupakan makalah yang terakhir dari bab yang 44. Makalah ke-37 di halaman berapa tuh? 110 di kitab yang di kitab yang biru di halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sabi'ah wa salasun. Maqalah perkataan yang ke-37. Qala ba'dul hukama'i, berkata sebagian ahli hikmah. Ini kalau dibilang ahli hikmah jangan dipahami orang yang suka ngobatin orang gitu ya. Yang dimaksud dengan ahli hikmah ini orang yang bijaksana, orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas, yang kemudian dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas itu membawa manfaat dan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekitarnya dan orang-orang yang ada setelahnya. Bahkan ada yang mengatakan al-hukama itu orang-orang yang bijak itu adalah orang yang telah menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibilang kalau ahli hikmah itu condongnya ke kitab mujarobat gitu ya. Ya kan orang-orang begitu dibilang ahli hikmah gitu ya. Ya silahkan saja kalau mereka mau mengaku sebagai ahli hikmah, tetapi yang dimaksudnya ahli hikmah ini orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang ilmu dan amalnya luar biasa. Ya, berkata sebagian dari ahli hikmah, jami'ul ibadati minal ubudiyyati arba'atun. Ya, seluruh ibadah-ibadah yang termasuk di dalam penyembahan kepada Allah Ta'ala, ay min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam, arba'atun minal khisali, ada 4 hal yang termasuk di dalam ibadah
yang kalau kita lakukan ini kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Cuma tentu saja nggak semudah kita membalik telapak tangan gitu ya. Ada kesulitan yang harus kita temui ketika kita berusaha untuk menjalankan ibadah. Yang namanya ibadah ya nggak ada tuh ibadah enak. Kalau buat orang model-model kita, ibadah itu berat, Pak. Ya, ibadah itu berat. Model-model kita, ya. Tapi kalau kita lawan terus, kita paksa terus, kita istiqomahin terus, maka yang tadinya berat akan menjadi ringan, yang tadinya susah akan menjadi mudah, yang tadinya pahit akan menjadi manis. Ya, apa saja 4 hal yang termasuk di dalam ibadah-ibadah yang ada di dalam rukun Islam agama kita? Al-wafa'u bil uhudi. Yang pertama adalah menepati janji. Maksudnya menepati janji bukan kalau kita berjanji kepada orang terus kita tepati, tapi wahwa ada'u faraidillahi ta'ala, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Ta'ala. Sholat yang wajib, puasa yang wajib, zakat, haji, ibadah-ibadah wajib. Ini yang dimaksud dengan al-wafa bil uhud, menepati janji. Ya, karena semua manusia ini sebelum dilahirkan masih di alam arwah dulu. Ingat gak Pak? Enggak, di alam arwah. Kita kan hidup ini udah melalui beberapa alam gitu ya. Kita hidup bukan cuma baru di dunia, tapi sebelumnya kita udah melewati beberapa alam. Ya, yang pertama itu alam arwah. Alam arwah yang enggak tahu bagaimana kapannya itu ya, ketika ada di alam arwah, semua arwah itu dikumpulkan Pak, termasuk arwahnya kita dan arwah orang-orang yang hidup sebelum kita dan arwah orang-orang yang akan hidup setelah kita nanti. Semuanya arwah diambil janjinya oleh Allah Ta'ala, diambil sumpahnya oleh Allah Ta'ala. Apa? Alastu birabbikum gitu. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semuanya arwah itu mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Iya, benar. Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Jadi arwah nggak ada yang kafir, nggak ada yang ingkar. Nah, sampai di dunia baru ada yang beriman, tetap beriman sesuai dengan fitrahnya, ada yang ingkar. Dari alam arwah baru kita turun ke alam apa? Alam rahim, atau bahkan sebelum alam rahim itu adanya kita di alam tulang sulbi, di tulang rusuknya bapak kita. Dari tulang rusuk bapak kita pindah ke rahim ibu kita. Dari rahim ibu kita baru kita nongol ke dunia. Dari dunia, alam dunia nanti ke alam kubur atau alam barzah. Masih panjang nih Pak, ya. Gak kayak binatang kita. Binatang mati habis sudah urusan. Tapi kalau kita enggak. Nah, jadi yang pertama adalah al-wafa bil uhud, menepati janji, menjalankan perintah-perintah ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Ya, apa yang dijanjikan oleh Nabi? Kalau ada orang kita nih menjalankan kewajiban-kewajiban aja, nggak usah yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib aja kita jalankan dengan benar. Kata Nabi apa? Shollu khamsakum, ya, jalanin sholat yang 5 waktu. Wa zakku amwalakum, ya, bayarin zakat harta kalian kalau memang sudah wajib zakat. Kalau nggak wajib zakat ya nggak bayar zakat. Wasumu syahrakum, ya,
jalanin puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baita rabbikum, ya, kalau sudah ada kemampuan berangkat menjalankan ibadah haji menuju rumah Tuhan kalian, Ka'bah. Kalau jalan itu kewajibannya aja, tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Pasti kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian tanpa hisab. Ya. Ini yang pertama, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Wal muhafazatu alal hududi, menjaga batasan-batasan. Yang dimaksud dengan batasan-batasan di sini adalah wa huwa ijtinabu muharramatillahi ta'ala, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu pasangan tuh, jalanin kewajiban, jauhin larangan. Gak bisa cuma satu, jalanin kewajiban, jalanin larangan, nah enggak. Atau jauhin larangan, enggak ngerjain kewajiban, enggak bisa. Harus dua-duanya, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Kalau kita udah bisa dua ini kita udah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, walaupun pada tingkatan yang paling bawah. Karena takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Minimalnya kita menjalankan perintah yang wajib, menjauhi hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan. Itu udah minimal. Nah, buat orang yang mau meningkatkan kualitasnya, dia bukan sekedar menjalankan kewajiban, tapi juga menjalankan sunnah-sunnah. Tambah banyak sunnah yang dikerjain, tambah meninggi tingkatannya di sisi Allah Ta'ala. Ya, seberapa kadar kita menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah Nabi, sebegitulah tingginya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga dan keempat ini juga pasangan, cuman berat ini, ya. Cuman ngomongnya sih gampang gitu ya. Was-sabru 'alal mafqudi, bersabar atas kehilangan, min mahbubatihi, dari hal-hal atau orang-orang yang dicintainya. Namanya hidup, ya, nggak selalu mulus. Kita memiliki sesuatu, tetapi ada saatnya kita juga kehilangan sesuatu. Pasti itu, Bang. Kita punya orang tua, akan ada saatnya kita kehilangan orang tua. Ya, apaan aja. Nah, kalau dalam keadaan kita sedang kehilangan orang tua atau kehilangan benda yang kita sayangi, yang kita udah sayang-sayang, udah kita jaga baik-baik, tapi ketentuan Allah Ta'ala hilang juga, apa yang harus kita lakukan? Yang terbaik adalah sabar. Cuma itu, kalau ngomong sih gampang, sabar, ya. Apalagi nasihatin orang, enak. Ada orang, ya, rumahnya kebakaran, kita bilang tuh sama orang yang kebakaran, yang sabar, ya, ini takdir Allah Ta'ala. Kata yang rumahnya kebakaran apa? Lu enak, lu gak ngerasain. Ngomong doang, ngomong berat, Pak. Berat, sabar. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada seorang perempuan, ibu-ibu, dia punya anaknya meninggal. Kemudian setelah anaknya dikubur, ini ibu nangis di kuburannya. Nah, kemudian ya sama kayak kita, ya, Nabi ada datang dari belakang, ini ibu bilangin yang sabar. Ya, cuman tuh ibu-ibu nggak bilang kayak kita, lu enak, lu nggak ngerasain, nggak bilang gitu. Ini ibu bilang, udah pergi dulu, nggak ada urusan sama gue. Cara kita gitu deh. Ya.
Nah dibilang gitu, ini ibu nggak tahu kalau yang ngomong itu Nabi, karena ada dia di belakang gitu. Makanya ngomongnya kasar gitu, pergi sana, kan urusan lo, cara kita gitu deh. Ya udah, Nabi pergi, dibilang suruh pergi, pergi gitu. Habis itu ada yang colek nih ibu, jangan sembarangan ngomong tuh Nabi tadi, gitulah. Kaget nih ibu, buru-buru susul Nabi, sampai ketemu sama Nabi. Kemudian apa? Biasa minta maaf, mohon maaf. Tapi saya nggak tahu kalau tadi engkau yang ngomong gitu. Saya akan bersabar dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Nah, ketika itulah Nabi ngomong apa? As-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu terletak pada pukulan pertama. Pas kena kejadiannya, itu kan orang lagi shock gitu kan, lagi terguncangnya. Ya, orang kalau ada yang meninggal, keluarganya mati gerung-gerungan tuh kapan? Ya baru meninggal itu, pas baru meninggal. Ada orang meninggalnya udah setahun nih masih gerung-gerungan aja di rumah, gak ada. Udah lama. Tapi ketika yang hebat itu adalah pukulan pertama itu. Baru-baru musibah itu terjadi. Sabar apa enggak? Berat. Ya. Berat, sabar. Yaitu ngomongnya sih gampang, cuma pelaksanaannya. Tetapi kalau kita bisa menjadi orang yang sabar ketika kita mendapatkan musibah, kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Apa kemuliaan itu? Nanti kita lanjutkan dulu. Waridho bil mawjud, merasa rela, merasa senang, merasa suka dengan apa yang ada. Ya, minal mato'im wal malabis wal masakin, dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Terima ketentuan Allah Ta'ala, merasa puas dengan pembagian Allah Ta'ala. Masing-masing kan kita udah ditakar porsinya kita hidup. Ya, ketika kita baru sampai bakal janin ke perut ibu kita, belum jadi janin, baru bakal janin. Apa tuh? Kan apa? Di dalam hadis Nabi yang panjang itu, ya, ketika air mani laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan, ya, selama 40 hari itu masih berupa air mani. Terus 40 hari lagi berupa segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. 40 berapa ya? 120 hari. Nah, pas itu usia kandungan 120 hari apa? Tsumma yursalu ilaihi malakan. Allah kirimkan satu malaikat ke janin yang baru berusia 120 hari. Terus apa? Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ini malaikat dengan izin Allah meniupkan ruh, baru hidup tuh janin. Jadi 120 belum hidup janin. Sebelum 120 hari belum hidup. Tiupin ruhnya baru hidup. Nah, tapi itu malaikat juga punya tugas lain, gak sekedar niupin ruh. Tapi apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan itu malaikat untuk menulis 4 hal. Ya, ikat di rizkiha, tulis rizkinya, wa ajaliha, ajalnya. Ini udah ditentuin semua. Wa amaliha, amal perbuatannya, wa syaqiyyin aw sa'idin. Nanti di akhirat itu dia akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang celaka. Ya, semua kita udah ditentuin kapan matinya, di mana matinya. Ya, cuman kita nggak bakalan tahu
Seperti itu juga rezeki kita udah ditentuin sama Allah Ta'ala. Kita mau nyari lebihan dari ketentuan Allah ya nggak bisa. Atau kita nggak dapat sesuai dengan yang ditulis sama Allah, kurang itu ya nggak juga. Udah porsinya seberapa udah dikasih semua. Nah cuma dari semua itu kita senang apa enggak, terima apa enggak, puas apa enggak dengan keridhaan Allah, dengan ketentuan Allah Ta'ala. Makanya di dalam kata Imam Ghazali itu ar-ridho itu adalah makom yang paling tinggi dari tahapan-tahapan ketika seseorang mau menapaki tangga menuju kedekatan kepada Allah Ta'ala. Sabar, ridho, luar biasa ya. Apalagi di sini yang ngajar Habib ridho, mestinya udah pada ridho di sini ya. Dapat musibah sabar, dapat apaan yang ada di hadapan kita terima, jangan pakai gerutuan dulu jadi orang. Dapat dikit gerutuan, dapat banyak gerutuan. Yang paling tambah jelek lagi apa? Gerutuannya sama orang. Ilah, enak gak dijadiin tempat ngeluh? Nah, ada orang datang kepada kita, mau nggak punya duit nih. Besok ngomong lagi, duit gua kurang nih. Besoknya ngomong lagi, habis duit gua nih. Kita apain orang? Lo ngemis aja, sudah ngemis. Lo ngeluh, kepuas keinginan orang nggak ada cukupnya Pak. Keinginan nggak ada habisnya. Ya, tapi kalau kebutuhan itu ada batasnya. Kadang-kadang kita ini mencari yang menjadi keinginan kita, bukan mencari yang menjadi kebutuhan. Karena kalau kebutuhan nggak ada manusia yang nggak dicukupi kebutuhannya sama Allah Ta'ala. Kebutuhan dia untuk bertahan pasti dicukupin. Dan kita nggak percaya, ya padahal dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kita bisa sabar, kita bisa ridho. Coba kita lihat hadis Nabi yang berbicara tentang masalah musibah, kesabaran dan keridhaan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan", kalau Allah mencintai seorang hamba. Ini ukuran kita mau tahu kita dicintai sama Allah apa enggak. Ini hadis. Idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu bibala'in la dawa'a lahu. Allah akan uji itu hamba, Allah akan timpakan kepada itu hamba dengan suatu musibah, dengan satu bala yang enggak ada obatnya. Enggak ada penawarnya. Sakit enggak baik-baik. Itu sebenarnya itu orang lagi dicintain sama Allah Ta'ala. Pengen gak gitu kan? Pengen gak dicintain sama Allah Ta'ala? Pengen sih pengen, tapi mau gak ngejalaninnya? Sakit gak baik-baik, miskin gak hilang-hilang. Nah udah urat gimana? Tapi kalau terima bibala illa dawa alahu, dengan bala bencana yang gak ada obatnya, gak ada penawarnya. Fa'in sobar, kalau dia bersabar, ijtabah, Allah pilih dia. Allah udah mulai klasifikasikan dia menjadi kelompok hamba-hamba yang kedudukannya lebih tinggi. Ibaratnya begini, ada 100 orang, dari 100 orang ini disaring jadi misalnya 50. Nah, padahal yang 100 ini udah pilihan juga, tapi dari 100 disaring lagi jadi 50. Nah, yang 50 ini yang namanya al-mujtaba, orang-orang pilihan dari orang-orang pilihan. Kalau dia sabar. Tapi
kalau dia bisa lebih tinggi lagi dari sabar, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Gimana caranya biar dia lebih tinggi lagi? Wa in radiya istofahu. Kalau dia redo, senang dengan ketentuan Allah, nggak sekedar sabar. Kalau sabar nahan, tapi masih ada kerentengan di dalam hati. Tapi kalau udah ridho, udah senang, apaan aja yang dikasih sama Allah terima, sakit diterima, miskin diterima. Mau nggak? Ya susah lah, gimana? Tiap hari kerutuan gitu. Rodiya istofahu, akan Allah pilih lagi dia untuk menempati kedudukan yang lebih tinggi lagi. Dari perumpamaan yang tadi, dari 100 orang terpilih menjadi 50. Ini kalau sabar. Kalau dia ridho, dari 50 ini disaring lagi jadi 10. Jadi orang-orang pilihan daripada orang-orang pilihan daripada orang-orang pilihan. Ini cuma berat, ya, berat. Tapi kalau kita berusaha untuk melakukannya, ya, ditambah kita terus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak ada yang nggak mungkin, ya, nggak ada yang nggak mungkin. Pelan-pelan, ya, kita akui kekurangan kita sambil kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan kita dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar Allah mau membantu kita, menolong kita untuk menutupi kekurangan kita, ya, menutupi kekurangan kita. Kita akuin, kita perbaikin, kita minta pertolongan dari Allah Ta'ala, Allah tolong kita, maka sesuatu yang kurang itu akan kita bisa lengkapi. Sesuatu yang tadinya itu buruk akan berubah menjadi baik. Ya begitu aja, ya. Jangan kita muluk-muluk deh mencapai tingkatan yang tinggi. Wah, buat kita sih berat, belum ada apa-apanya. Ya, tapi pelan-pelan sesuai dengan kadar keimanan kita. Seberapa kadar keimanan kita, sebegitu kita terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sampai di sini pembahasan tentang bab-bab yang 4 itu telah selesai. Maka insya Allah malam Senin depan akan kita mulai bab yang baru, bab-bab yang berbicara tentang hal-hal yang lima. Ya, mudah-mudahan kasih panjang umur oleh Allah Ta'ala bisa kembali kumpul bersama dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga membuat diri kita menjadi hamba-hamba yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya rabbana ta'ala walhamdulillahi
Alhamdulillahirabbil alamin.